Saya di sini ingin mewawancari UMKM soto ayam. Pertanyaan pertama, kapan sih usaha kakak ini didirikan? Didirikan bulan Juli tahun 2020. Juli 2020 ya? Iya. Untuk tepatnya ini sama di sini atau pindah? Mulai awal buka sampai sekarang di sini. Tetap di sini. Iya. Apa sih tujuannya kakak membangun usaha soto ayam ini? Tujuannya ya sumber mata pencaharian ya, karena ini sumber sama pencaharian mata pencaharian saya sama suami. Oh, gitu. Untuk usaha ini apa sudah ada karyawan atau belum? Jadi dikerjakan berdua. Saya sama suami. Masalah resiko apa sih yang paling sering terjadi selama menjalankan usaha soto ayam ini, kak? Dari awal buka itu kan masih awal-awal COVID ya. Iya. Jadi itu mungkin pandemi jadinya agak sepi, lalu harga baku yang naik turun. Iya. Terus kadang kan di sini wilayahnya kalau hujan pasti banjir. Nah kalau banjir pasti ya terus kendalanya itu di banjir ya tutup gitu. Iya. Bagaimana sih terjadi perubahan harga bahan-bahan seperti ayam atau bumbu di pasaran? Apakah berpengaruh ke penjualan kakak juga? Sejauh ini berpengaruh ke keuntungan ya. Jadi karena belum pernah naik harga sejak didirikan sampai sekarang harganya masih tetap. Meskipun ada kenaikan bahan baku tuh, harganya soto ayam ini masih tetap ya. Apa saja sih resiko utama yang menurut kakak dapat menghambat pencapaian usaha soto ayam ini? Itu saat mahasiswa libur kuliah ya, jadi daya belinya Dikit. iya. Lalu selanjutnya, apakah dalam usaha soto ayam ini sudah ada pihak tertentu yang ditugaskan secara khusus untuk memantau dan mengelola resiko gitu, Kak? Nggak Jadi ada. dari pemilik Dari sendiri pemilik gitu ya? sendiri, semua Yang dari mengelola. pemilik Iya. sendiri gitu. Iya. Dari soto ayam ini tuh untuk pemasoknya kayak beli bahan baku kayak ayam contohnya itu di mana atau kayak ada langganan tertentu kayak gitu? Ada sih langganan. Oh, ada langganan. Jika misalnya ada karyawan di sini ya kak, Iya. tidak masuk kerja selama beberapa hari karena alasan kesehatan, bagaimana tanggapan kakak mengatur pembagian tugas mereka? Misalnya ada karyawan. Misalnya ada Misalnya ya, ya itu yang masih belum saya alami ya Mbak. Jadi mungkin ya Langsung ditangani oleh kakaknya sendiri. iya pasti itu ditangani saya langsung. Risiko hukum kayak misalnya soal perizinan gitu kak. perizinan. Ya bikin izin usaha itu tadi ya, tapi sejauh ini ya Belum pernah sih. Jadi soal izin usaha alhamdulillah sudah ada, jadi kalau mengenai soal itu ya sudah ada antisipasinya gitu. Bagaimana kakak memastikan kegiatan memasak dan pelayanan pelanggan tetap berjalan setiap harinya? Mengatur waktu itu tadi Iya, mungkin mengatur ya. Jadi kan kebetulan saya juga ibu rumah tangga ya. Jadi sebelum mengantar anak saya sekolah, pastikan saya belanja dulu. Terus setelah mengantar anak sekolah, saya langsung memasak, suami yang bersih-bersih gitu. Apakah kakak memiliki kebiasaan tertentu seperti mengecek stok atau peralatan setiap hari sebagai bagian dari awal pengendalian? Ya pasti itu Pak. Karena kan kalau apa ya, kita kan juga nggak tahu ya, kayak hari Minggu gitu kan toko kan banyak yang tutup ya, apalagi bahan makanan kan pasti tutup. Jadi kalau setiap besok Minggu, hari Sabtu pasti belanjanya harus double gitu. Jadi besok biar nggak usah belanja, jadi tinggal masak-masak aja.
Pernah nggak sih Kak kayak ada pemborosan bahan baku gitu loh, kayak contohnya ayamnya jadi busuk, ayam bisa busuk nggak? Bisa. Misalnya banyak kayak ayamnya busuk atau bumbunya itu expired kayak gitu-gitu. Ada sih Mbak, pernah. Ya mungkin itu sih kalau misal hari lebaran gitu. Tapi kalau ayam sejauh ini nggak pernah ya, karena mengira-ngira aja sehari biasanya berapa kilo gitu. Jadi ya udah besoknya nggak sampai buang gitu, nggak sampai basi atau apa gitu. Berarti tuh beli Disesuaikan sama harian porsinya itu. berarti tuh per hari gitu ya beli ayamnya itu? Iya, per hari, Oh, per jadi hari. masih fresh gitu. Nah, dari kendala-kendala yang udah Kakak sebutin tadi, ada nggak kendala yang paling sering terjadi atau paling berdampak terhadap usaha Kakak ini? Itu sih ya kalau pas banjir itu Mbak. Oh, pas banjir ya? Pas banjir, jadi kan otomatis jalannya kan ditutup. Oh, jalan ditutup ya kalau banjir? Iya. Oh yang ini. Iya, kalau banjir masih baru ditutup. tahu. Masih ditutup, dan itu kan kayak misalnya banjirnya sore, otomatis penanganannya tuh sampai jam 8 malam gitu Mbak. Kan nggak ada orang beli kan, Ah. jadi ya udah tutup aja gitu kan. Harus bersih depan. Kalau airnya masuk, kita juga beresin yang di dalam gitu. Jadi Kakak sendiri itu sudah pernah melakukan perbaikan pada proses bisnis nggak? Misalnya pengadaan bahan baku, pelayanan pelanggan, dan juga proses produksi itu apakah ada perbaikan gitu setiap harinya misalnya? Terus untuk mengurangi resiko-resiko yang ada kayak contohnya sepi pelanggan kayak gitu-gitu ada nggak Kak? Kayak kualitas bahan baku ya, Kualitas pasti bahan ada baku. Mbak. Kayak misalnya kayak ayam gitu ya. Ayam kan kadang kita nggak tahu ya, sampai harus cari yang mana yang sesuai kayak gitu. Ya udah pernah kayak gitu. Jadi dari awal buka itu sampai sekarang itu yang penyedia stok bahan baku itu Kakak tetap ngambil satu orang ini atau ganti-ganti gitu? Ganti-ganti sih Mbak. Jadi cari yang maksudnya kayak bahan baku naik pasti kan cari yang Agak murah ya? karena kan harganya tetap 10.000. Harganya tetap 10.000. Bagaimana cara Kakak memastikan kualitas dan juga keamanan produk soto ayam ini tetap terjaga? Rasa itu tadi ya, karena iya Oh, iya. rasanya kan mungkin dari nggak tahu ya, ini menurut saya sendiri Iya. rasanya tuh beda dari soto yang lain. Oh, Jadi iya. saya harus coba ini berhubung aku jadi Mbaknya belum merasakan ya. Jadi rasanya tuh beda aja gitu loh Mbak. Mungkin orang kalau nggak tahu mungkin dikira setelah dipikir kalau ya nggak tahu ya, awal kesini pasti ini soto Lamongan ya kan, karena di Malang kan kebanyakan sotonya soto Lamongan. Lamongan. Tapi enggak, dari sini tuh kayak menciptakan rasanya beda sendiri gitu. Tuh Mbak. Berarti di UMKM ini tuh ada evaluasi rutin gitu ya, kayak misalnya setiap hari, setiap misalnya tutup nih, ada evaluasinya gitu ya? Pasti itu ya. Pasti itu kedepannya harus gimana itu Nah, pasti. kedepannya harus kayak gimana? Iya. Karena kan persaingan di sini kan juga ketat. Usaha kuliner juga banyak kan di sini. Kalau kita nggak pinter-pinter berinovasi yang baru, pasti ya kalah sama yang lainnya.